Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, karena kami boleh punya kesempatan yang istimewa. Kami boleh datang sebagai anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kebenaran yang disampaikan Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau rindu setiap dari kami untuk mengenal-Mu sebagai Bapa, semakin intim dan semakin intim. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, GKI Mawar Sharon. Selamat pagi semuanya. Di bulan ini kita memperingati sebuah bulan yang istimewa, yaitu kita mempunyai tema Love and Relationship. Saya percaya kalau kita anak-anak muda mengingat bulan Februari, bulan Valentine, kita selalu bicara tentang love, tentang relationship. Dan pagi hari ini kita juga akan membahas sedikit tentang love and relationship. Tahukah saudara bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita ini adalah untuk mengetahui kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Pagi hari ini saya kasih judul pesan pagi hari ini adalah The Power of Love. Kuasa dari kasih. Saya percaya betul bahwa saat kasih Tuhan itu betul-betul kita rasakan dalam kehidupan kita, ada banyak perbedaan-perbedaan yang kita bisa alami di dalam kehidupan. Nah saudara, satu hal yang penting pagi hari ini yang saya ingin kita dapatkan, baik yang menonton di sini maupun yang menonton lewat YouTube. Apakah saudara hari ini yakin bahwa Tuhan itu mengasihi Anda, mengasihi kita? Saya percaya semua dari kita mayoritas percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin. Tuhan itu maha dahsyat, luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin bahwa Tuhan itu juga mengasihi Anda? Apakah Tuhan itu menjawab doa-doa kita? Apa yang jadi jaminan, saudara? Saya ingin ajak kita membuka dalam Roma pasal 8 ayat 15. Saya percaya ini adalah sesuatu yang harus kita nangkap pagi hari ini. Satu kebenaran yang sederhana, tapi sangat-sangat mengubahkan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, sama-sama katakan, anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, sekali lagi bersama-sama, ya Bapa, ya Bapa. Saudara, ini kalau bicara mengenai love and relationship, ini hubungan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudara, selama 20 tahun lebih saya menjadi Kristen, saya menyadari satu hal, bahwa berapa lama kita menjadi Kristen itu tidak ternyata terlalu penting. Status dalam kehidupan apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Saya tidak pernah membanggakan diri karena saya sebagai pendeta. Tapi kalau ada status yang saya banggakan, saya berani jujur, saya berani bilang, saya adalah anak Tuhan. Itu nomor satu. Sebelum Anda jadi orang Kristen, sebelum Anda bilang pelayan Tuhan, satu status yang harus Anda pastikan, Anda akui dan percayai sungguh-sungguh, itu adalah status kita sebagai anak Tuhan. Kenapa? Saya percaya pada waktu kita ini seorang anak, kita bisa datang kepada Bapa, kita bisa mengetok dan berharap pintu akan dibukakan. Bagaimana Anda bisa yakin pada waktu kita berdoa Tuhan itu pasti dengar? Ya pasti dengar kalau Dia adalah Bapa. Saudara, saya rindu supaya kita membangun keyakinan ini dari firman Tuhan. Apa tandanya? Firman Tuhan katakan Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Saudara, satu tanda kalau ditanya apa yang membuat kamu yakin, Roh Kudus ada di dalam saya.
Saya nggak tahu dengan saudara-saudara yang menyaksikan mungkin, tapi saya sungguh percaya pada waktu saya berdoa, saya percaya banget. Orang lain mungkin berdoa, orang di sebelah saya berdoa, saya tidak tahu apakah Tuhan mendengar atau tidak. Tapi begitu saya yang berdoa, saya yakin betul, saya pasti dijawab, saya pasti dengar. Kenapa? Saya anak. Buktinya apa? Roh Kudus di dalam kita. Amin. Pagi hari ini kita akan dengar satu kesaksian menurut saya yang cukup fenomenal, luar biasa. Saya akan perkenalkan dulu, namanya Dr. Paulus Budi Santoso, adalah koko sepupu saya. Saya kenal dia dari sejak kecil, dan beberapa waktu terakhir ini dia mengalami membangun pengenalan akan Tuhan di level yang belum pernah sebelumnya. Nah, sebagaimana kita tahu, kita sedang ada di dalam pandemi COVID-19, dan Dr. Paulus juga sempat mengalami, dan disitulah dia mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menjawab doanya. Saya ingin kita memberikan sambutan yang paling hangat. Mari kita berikan waktu. Mari tempat dan waktu kami persilahkan, dokter. Haleluya. Terima kasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh berada di tengah-tengah keluarga besar dari JKI Mahar Sharon. Terakhir saya ke sini sekitar gedung ini baru, dan ada pentahbisan almarhum Bapak Adis Cipta waktu itu, atau beberapa pendeta muda, dan saya hadir di sini. Sungguh luar biasa, gereja ini diberkati Tuhan. Terima kasih Pastor Iman sudah mengundang saya untuk memberikan kesaksian pagi hari ini. Sebelum saya akan berikan kesaksian saya pagi hari ini, saya mau pastikan sekali lagi, saudara yang ada di sini maupun online di rumah, betul-betul yakin dan tahu Tuhan itu baik. Dia baik. Kalaupun kau nggak percaya dia baik, itu nggak mengubah sifat dia, bahwa dia baik. Engkau mau percaya nggak percaya, Tuhan itu baik. Itu yang pertama. Dia baik dalam hal apa? Semua hal. Mazmur 23 katakan dia gembala yang baik. Tidak hanya saat padang rumput hijau, tidak saat air tenang, tapi dalam lembah kekelaman. Dia Allah yang baik. Yang kedua, Tuhan itu enggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau saudara berkata, itu kan zaman dulu, Tuhan bikin mujizat, zamannya Nabi Elisa, enggak, dia enggak berubah. Itu kan zamannya Tuhan Yesus dulu, dia bangkitkan orang mati, dia sembuhkan orang. Enggak cuman dulu aja, dia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia enggak berubah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir November, tanggal 27, itu saya mulai badan saya enggak enak, meriang. Saya pikir ini hanya flu biasa. Besoknya saya cek darah, dari hasil darah saya pikir juga, karena saya profesi dokter, saya pikir ini hanya DB atau cikungunya. Udah saya istirahat di rumah. Hari demi hari saya coba cek darah lagi, memang sempat beberapa hasil darahnya turun, trombosit turun. Saya pikir ini DB biasa. Saya enggak menyangka saat itu kalau saya terkena sesuatu yang lebih serius dari itu. Seminggu kemudian saya enggak sembuh-sembuh. Saya sudah mulai merasa enggak nyaman di hati, ini sesuatu yang kelihatannya lebih serius dari itu. Jadi saya tunggu sampai 1 minggu waktu itu. Gejala enggak hilang, walaupun lab sedikit membaik, tapi mulai batuk, mulai nafas enggak nyaman, dan akhirnya saya bekerja di sebuah klinik di Ungaran, dan saya minta staf waktu itu untuk kirim oksigen ke rumah. Saya mulai pakai oksigen karena
Saya ukur saturasi saya kok mulai turun di situ. Singkat cerita, nggak lama kemudian atas saran dari teman-teman di sana, Dr. Timotius, Dr. Febe, adiknya Pak Samuel Pambudi, itu akhirnya saya dikirim ke sebuah rumah sakit di Semarang dan mulai menjalani perawatan di situ. Saat itu kondisi saya memang sudah turun, saturasi oksigen turun, saya sangat sesak, badan sakit semua, dan tidak karu-karuan lah saat itu. Akhirnya saya mulai dirawat di sana, dites swab dan sebagainya, dan muncul sore itu hasilnya adalah saya COVID positif. Sebelum saya berangkat ke sana, saya sempat berpikir, nanti kalau saya dirawat, saya dipasang macam-macam, saya nggak bisa apa-apa, siapa yang nemenin saya, siapa yang merawat saya. Saya tahu kondisi di rumah sakit, kekurangan perawat, mungkin hanya ada sedikit perawat untuk menangani sekian puluh orang yang sakit COVID. Tentu saja perawatan tidak bisa semaksimal mungkin. Dan di situ Tuhan mulai bekerja. Secara ajaib, istri saya diperbolehkan untuk merawat saya selama di rumah sakit. Saya tahu ini bukan karena saya dokter atau karena apapun juga, enggak. Tapi Tuhan turut campur di sana. Saya sangat bersyukur. Dan saat itu juga saya sempat was-was, jangan-jangan dia ikut ketularan nanti selama merawat saya. Puji Tuhan sampai terakhir saya dirawat, hasilnya dia tetap negatif. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dahsyat. Dan di situ saya ingat akan permintaan saya, kami berdua. Pada saat awal tahun, kita berdoa, saya tanya dia, resolusi apa untuk tahun 2020? Kita sepakat saat itu, tahun 2020 kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saya nggak menyangka kalau cara saya mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah lewat apa yang saya alami itu. Sejak awal saya tahu saya mengenal Tuhan. Saya belajar untuk mengenal Dia. Untuk jadi Dia sebagai Allah Immanuel yang menyertai saya. Kami berdua sekeluarga. Tanpa penyertaan Tuhan nggak mungkin Dia diizinkan untuk merawat saya. Dan hari-hari awal saya dirawat di rumah sakit, saya tahu Tuhan menyertai saya. Badan sakit semua nggak enak, nafas sesak luar biasa, bednya di sana juga nggak nyaman sama sekali. Saya kesakitan luar biasa, saya sampai mau ngomong aja susahnya bukan main. Malam-malam istri saya tidur, saya mau ambil gelas, mau ambil botol untuk minum aja sangat susah sekali. Nafas sangat berat, sangat berat. Mau bicara apapun juga sangat susah. Dokter Tim waktu itu coba menghubungi, dia bilang, udah kamu jangan ngomong. Karena saat itu saya nggak bisa ngomong seperti ini. Saya mau ngomong sedikit aja, nafas saya langsung berat. Saya waktu itu sampai saya dengerin YouTube. Saya tuh suka nyembah Tuhan. Saya waktu itu denger YouTube lagunya Pak Wiliar Kauntu, ya Tuhanku aku hendak. Itu saya cuma denger itu aja. Saya mau nyanyi nggak bisa. Saya sampai cuma komat kamit aja. Ternyata istri saya rekam itu saya waktu komat kamit. Saya nggak bisa nyanyi. Dan saya waktu itu cuma mikir, Tuhan, kalaupun Tuhan mau panggil saya mau dalam keadaan menyembah-Mu. Cuman itu yang saya minta waktu itu. 3 hari saya di ruang isolasi biasa. Karena keadaan saya semakin jelek, saya dipindahkan ke ICU, ruang yang lebih intensif lagi di sana. Dan saya mulai dipasang sebuah alat yang namanya HFNC. Itu alat oksigen dengan flow yang sangat tinggi.
Dan itu sangat menyakitkan di hidung. Ya bayangkan kita pakai oksigen biasa aja, kadang-kadang sini bisa kering rasanya. Ini oksigen dengan flow yang sangat tinggi. Dan dengan itu memang nafas saya sedikit terbantu ya. Hari demi hari di ICU, saya pakai alat itu, dan hari keempat di sana saya difoto paru-parunya. Saya difoto paru-parunya, sorenya dokter datang, besuk, visit, dan dia pertama ngomong sama saya, cuman ini paru-parunya jelek sekali. Jelek sekali itu artinya, kalau paru-paru kita kan gambarnya udara itu harusnya banyak item-itemnya. Saat itu paru-paru saya enggak seperti itu. Paru-paru saya lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Dan dokter waktu itu panggil istri saya, dan dia bicara dengan istri saya di luar, dan dia katakan ini paru-paru sangat jelek. Sangat jelek. Yang dia khawatirkan adalah bahwa perburukan paru-paru saya itu akan menetap untuk seumur hidup. Artinya saya terancam untuk memakai alat bantu nafas seumur hidup. Dengar seperti itu, istri saya juga antara kaget, tidak bisa ngomong apa-apa, dan saat itu dokter juga menyarankan kalau mau dicoba untuk pakai satu obat, yaitu imunoglobulin, yang saya tahu harganya sangat-sangat mahal, ratusan juta. Istri saya waktu itu akhirnya sampaikan pada saya. Terus terang saat dengar kabar seperti itu, ya rasanya tidak karu-karuan. Kalau mau apa, pakai apa enggak, obat itu mau dicoba atau enggak. Sempat bingung, sempat telepon sana sini, ada yang bilang cepat pakai, ada yang bilang jangan. Enggak karu-karuan lah hari itu, sore itu. Gembala saya telepon, dia sempat katakan waktu itu, ya ini iblis yang coba nyerang kamu, supaya kamu enggak bisa melayani lagi. Dia doakan saya waktu itu, dia katakan sembuh, dipulihkan. Seperti yang dikatakan di Matius 8, Tuhan itu menyembuhkan dan memulihkan kita. Dokter Tim saat itu juga lagi di Jerman, dia sempat WA dengan istri saya. Istri saya sempat konsultasi juga mengenai gambar paru-parunya. Dia waktu itu nggak tahulah, dia mungkin sedikit menghibur. Dia katakan itu salah gambarnya lah, itu posisi gambarnya yang nggak bagus dan sebagainya. Tapi terakhir dia juga bicara setelah kemarin ketemu lagi, dia katakan saat itu dia juga sangat takut melihat gambar paru-paru saya. Dia sangat khawatir dengan gambar paru-paru saya. Saat itu dia katakan pada istri saya juga, jangan khawatir juga lah. Tuhan itu Tuhan yang di atas biologi manusia. Tuhan itu baik. Dan saat itu akhirnya kita ambil keputusan untuk kita serahkan ini semua pada Tuhan. Kita doa, kita minta Tuhan yang menjawab semuanya itu. Istri saya ingat akan satu khotbah Pak Adi Sutanto waktu di gereja kami di Kahal. Waktu itu Pak Adi sempat kesaksian, share, ada seorang hamba Tuhan yang berdoa, entah saya lupa waktu itu karena sakit penyakit apapun juga. Dan dia berdoa begini, Tuhan, di surga itu banyak organ. Tuhan punya satu gudang di surga yang isinya organ-organ manusia, organ yang baru. Istri saya mengatakan hal itu, dan dia mulai berdoa untuk saya.
Dia waktu itu bawa minyak urapan, dia doakan paru-paru saya sambil dia katakan, Tuhan, surga banyak paru-paru yang baru. Minta satu untuk suamiku. Minta satu paru-paru. Paru-paru yang baru, yang dari surga. Akhirnya malam itu kita doa sama-sama, juga mengenai obat yang sebagainya itu kita serahkan pada Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan menjawab apa. Saya bilang, Tuhan kalau memang saya harus pakai obat itu, ya sudah saya pakai. Tapi kalau enggak, biarlah Tuhan yang tunjukkan jalannya. Nah kebetulan saya kenal dengan yang bawa obat itu. Saya kontak dia. Saya WA, Mas, obatnya ada enggak? Stokmu gimana? Dia katakan, dia jawab, stok nasional kosong 3 hari untuk obat itu. Saya katakan pada istri saya, ini jawaban Tuhan. Saya enggak pakai obat itu. Ya sudah, saya enggak pakai obat itu. Malam itu saya tidur dengan nyenyak. Pertama kalinya sejak saya masuk di rumah sakit tersebut, malam itu saya tidur dengan nyenyak. Dan setelah saya tahu saat ini, itu semua pekerjaan Tuhan. Saya ditidurkan dengan nyenyak sekali malam hari itu. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kabar yang tidak enak, di tengah-tengah berita tentang paru-paru saya yang sangat rusak itu, Tuhan bikin saya tidur nyenyak. Tuhan itu baik. Di situ saya mengenal Dia Allah yang baik. Dia menyertai saya. Dia Allah Immanuel. Betul-betul saya tahu ini Allah Immanuel. Dan malam itu saya tidur nyenyak. Besok paginya saya bangun. Saya merasa nafas saya kok lebih enak. Jauh lebih enak dibanding sebelumnya. Saya sempat ngintip-ngintip saturasi saya berapa. Saturasi saya cukup bagus, 94%. Saya bersyukur sama Tuhan pagi hari itu. Sorenya dokter visite, dia kaget juga. Bapak ada keluhan apa? Saya bilang enggak, nafas saya enak dok. Akhirnya dalam waktu yang singkat, dari pakai oksigen yang sangat tinggi itu, saya diganti dengan oksigen yang sungguh biasa. Besok paginya nafas saya semakin enak lagi. Dia ganti dengan yang selang seperti biasa itu. Oksigennya cuma 4 liter. Besoknya lagi saya sudah dikeluarkan dari ICU. Puji nama Tuhan. Saya di ruang isolasi hanya, setelah itu saya di ruang isolasi biasa 2 hari. Terus saya sempat iseng sama dokter, dok saya boleh pulang enggak? Terus dia buka catatan, oh ya pak, swabnya sudah negatif, silahkan mau pulang enggak apa-apa. Isolasi mandiri di rumah. Dalam waktu yang singkat, dari ICU, dari paru-paru yang sangat jelek, Tuhan menyembuhkan saya dari COVID-19 dan saya boleh pulang. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dan janji Tuhan tidak hanya itu. Saya tahu Dia Jehovah Rafa. Saya mengenal Dia sebagai Allah Immanuel. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi enggak cuma itu. Di Matius 8 ayat 17 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi enggak cuma penyakit yang ditanggung, tetapi kelemahan saya juga ditanggung. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya menjalani pemulihan. Dan kelemahan yang saya ada saat itu, stamina saya yang jelek, otot-otot saya yang mengecil, Tuhan pulihkan kembali dengan waktu yang cepat. Sehingga saya bisa bekerja kembali, saya bisa berdiri di depan saudara saat ini. Itu semua karena Allah kita baik,
Allah kita menjawab doa, Allah kita menyembuhkan, Allah kita menanggung segala kelemahan kita. Dan tidak cuma itu saja, satu lagi. Saat saya dirawat total 1 bulan, saya nggak bekerja. Saya punya klinik juga di Ungaran, dan saya waktu itu sempat berpikir gimana caranya gaji karyawan itu. Saya nggak berpenghasilan 1 bulan itu, jadi saya cuma mikir aja, berarti saya harus pecah tabungan saya. Tapi Tuhan sekali lagi menyatakan dirinya, Dia Allah Immanuel, Dia Jehovah Rafa, Dia juga Jehovah Jireh. He is God, the provider. Dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saya nggak tahu dari mana aja, tiba-tiba datang berkat itu. Berkat itu seperti mengejar saya. Saya bahkan sempat iseng-iseng saya hitung, itu jauh penghasilan saya di atas apa yang saya terima bulan itu, jauh di atas dibanding yang saya terima rata-rata bulan, setiap bulannya. Dia Allah yang sanggup untuk lakukan semuanya. Saudara, saat ini engkau sakit, engkau merasa terkena dampak pandemi, ekonomi berkurang semuanya, engkau merasa Tuhan gak jawab doamu, percaya, Dia Allah yang baik. Dia masih menyembuhkan orang yang sakit. Dia masih bekerja sampai saat ini. Kalau engkau merasa bisnismu berkurang banyak, penghasilanmu berkurang banyak, datang kepada Dia. Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Namanya tetap sama, Dia Jehovah Jireh. Namanya tetap sama, Dia Allah Immanuel. Namanya tetap sama, Dia Jehovah Rafa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembalikan pada Pastor Iman. Terima kasih. Selamat pagi. Amin, saudara. Biasanya kalau kita dengar orang bilang Tuhan itu dokter di atas segala dokter, wah biasa. Tapi kalau yang ngomong seorang dokter, beda saudara ya. Secara medis, secara ini tahu betul apa yang terjadi. Tuhan mengoperasi paru-paru saya. Coba kalau secara logis, secara medis, caranya mengoperasi paru-paru gimana? Jadi saya percaya bahwa apa yang disampaikan ini untuk supaya kita menaruh iman kita, percaya kita pada Tuhan.